Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil observasi kemarin, yaitu wawancara mengenai evaluasi pembelajaran penjas di SMK Negeri 12 Kota Bandung. Oke, berikut adalah rekan tim yang turut berpartisipasi dalam kegiatan observasi. Yang pertama ada Maria Amanda Helena Sitinjak, yang kedua ada Novatio Yovanka, yang ketiga ada Salama Mengsari, yaitu saya sendiri, yang terakhir ada Muhammad Rasendria. Berikut di sini kita akan menampilkan video selama kegiatan observasi di sana. Oke, selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh Novatio. Kepada Novatio dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakangnya. Proses pembelajaran mengajar merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan sampai dengan evaluasi serta menyelenggarakan tindak lanjut dan kegiatan belajar mengajar. Keberhasilan guru pendidikan jasmani dalam tugas mengajar dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh muridnya. Rangkaian evaluasi pendidikan dan pengajaran adalah proses kegiatan untuk mendapatkan informasi data mengenai hasil belajar mengajar yang siswa dan mengolah atau menafsirkan menjadi nilai berupa data kualitatif ataupun kuantitatif sesuai dengan standar tertentu. Lanjut. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Muhammad Rasendria. Kepada Muhammad Rasendria dipersilakan. Terima kasih Saudari Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan tentang rumusan masalahnya. Pertanyaan-pertanyaan masalahnya itu ada: apakah pengertian evaluasi pembelajaran PIAS? Apakah fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran PIAS? Bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran katakan berhasil? Bagaimana jenis instrumen penilaian evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan? Bagaimana guru melibatkan siswa dalam proses penilaian dan umpan balik? Lanjut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Maria Amanda Helena Sitinjak. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya terima kasih. Saya akan menjelaskan manfaat umum. Manfaat umum itu di sini dibagi jadi dua ya. Yang pertama itu bagi penulis dan yang kedua bagi pembaca. Nah, bagi penulis dapat mengasah berpikir secara sistematis, logis, dan terstruktur. Lalu bagi pembaca itu dapat mengetahui dan menambah pengetahuan tentang materi yang terdapat di dalam makalah tersebut. Oke, next. Oke, mungkin pada poin pembahasan akan dijelaskan oleh Salama Mayangsari kepadanya. Silahkan. Oke, baik. Di sini akan membahas tentang evaluasi pembelajaran gitu. Nah, sebelumnya itu apa sih evaluasi itu? Evaluasi adalah penilaian yang istilahnya lebih luas, yang artinya daripada ukuran itu evaluasi itu mencakup semua aspek itu, dari penentuan batas-batas hasil belajar dan aspek-aspek penilaiannya gitu. Nah, untuk fungsi dan tujuan dari evaluasi pembelajaran penjas adalah untuk mengetahui sudah sejauh mana keberhasilan evaluasi pembelajaran penjas di sekolah itu gitu. Dan tidak hanya itu, kita juga mengetahui gitu
bagaimana proses-proses pembelajaran yang ada di dalamnya. Dalam artian, apakah proses itu sudah tercapai dengan baik atau sudah dapat diperoleh melalui pengukuran hasil-hasil yang nantinya akan mendapatkan poin-poin garis besar gitu secara keseluruhan dari keberhasilan guru pendidikan jasmani tersebut gitu. Nah, yang berikutnya ada hasil wawancara observasi. Hasil wawancara observasi ini sangat mencakup banyak ya. Yang pertama, bagaimana kesuksesan pembelajaran dalam mata pelajaran penjas di SMK Negeri 2. Di SMK Negeri 12, mohon maaf, di SMK Negeri 12 ini pelaksanaan pembelajaran evaluasi itu terselenggaranya sesuai dengan program yang ada dan lancar, alhamdulillah. Nah, melihat peserta didik itu alhamdulillah dapat dianalisis, dapat mempraktikkan dan mendemonstrasikan secara baik pembelajaran penjas tersebut. Dan melihat pemahaman proses sikap dari peserta didik juga sudah tercapai, sehingga penerapan pembelajaran dapat dilaksanakan secara baik gitu. Nah, apa saja sih jenis penilaian yang dipakai oleh guru penjas di SMK Negeri 12? Yang pertama itu ada ranah kognitif seperti tes lisan dan tes tulisan berupa UTS UAS. Yang kedua ada afektif, sikap dalam pembelajaran apa saja. Dan yang terakhir ada psikomotorik yaitu tes fisik melalui proses dari pembelajaran dan hasil tes akhir gitu. Nah, dari identifikasi kelemahan dan kekuatan yang ada di sana itu melihat siswa dan siswinya yang menyenangi pembelajaran penjas tersebut gitu. Nah, pada prinsipnya mereka menyukai dan tertarik ketika kelemahannya itu adalah keterbatasan motorik yang dimiliki oleh siswi tersebut gitu. Dan juga kurangnya pemahaman mengenai pengetahuan tentang membaca buku PJOK, meskipun terdapat buku PJOK tersebut gitu di perpustakaan, akan tetapi masih kurang kesadaran dari siswa itu sendiri. Nah, yang paling penting itu pertanyaan hasil observasi wawancara, menggunakan instrumen apa sih di SMK Negeri 12 Kota Bandung. Instrumen yang dipakai adalah instrumen tes pengetahuan dan keterampilan yang berbentuk tulisan maupun lisan. Nah, jadi pada proses pembelajaran, tes keterampilan pada proses pembelajaran juga dilihat dari penilaian tersebut gitu. Dan yang terakhir, apa strategi yang digunakan oleh guru penjas tersebut ketika membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam pelajaran penjas. Nah, pada saat proses pembelajaran, ketika ada yang kesulitan, dapat dibuat kelompok untuk dibantu oleh siswa yang dikatakan sudah mahir gitu. Jadi, terbiasa pada saat proses pembelajaran, si siswa yang sudah mahir itu dapat membantu temannya yang tertinggal gitu, seperti belajar membahas mata pelajaran sebelumnya dan mengajarkan cara praktik yang benar dan bagaimana gitu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dari hasil wawancara kemarin, menurut Bu Penjas, jadi setiap taruna atau siswa-siswi berbeda kemampuannya, tapi berusaha untuk memaksimalkan pembelajaran ketika siswa mengalami kesulitan, baik proses dalam tes maupun pembelajaran, agar penilaian siswa dan siswi tersebut dengan karakter siswi tersebut dapat terbantu secara maksimal. Nah, jadi kesimpulan yang dapat dicapai adalah evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan kegiatan pengukuran, penilaian, pembelajaran. Nah, pengukuran yang dimaksud adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan pembelajaran tersebut, yang nantinya akan menghasilkan pembuatan keputusan nilai keberhasilan pembelajaran siswa secara kualitatif. Nah, evaluasi pembelajaran penjas juga berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang diperoleh oleh proses pengumpulan dan pengolahan data. Oke. Baik, berikut adalah dokumentasi kegiatan observasi selama di SMK Negeri 12 Kota Bandung. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 3 kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata dari
hasil observasi yang kami dapat. Ada yang ingin disampaikan oleh anggota lain? Cukup. Oke, baik, karena cukup, kita akhiri presentasi kali ini. Semoga apa yang kita paparkan dapat bermanfaat bagi penonton dan pendengar. Terima kasih. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dari guru pengampu, dosen pengampu. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.